Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama Fokus Konten lagi. Kali ini gue bakal ngasih ngasih tahu ya informasi sebenarnya sih. Tapi tips juga sih sama trik. Jadi buat kalian yang belum tahu, yang belum paham apa itu sablon, ya kan sablon itu nggak cuma baju dan nggak cuma sweater aja. Sablon itu sebenarnya ada banyak sekali. Dan awal mula dipercetakan, awal mula digital itu eh, setelah pengetahuan gua terjadi, artinya pengetahuan gua akhirnya berkumpul gitu kan. Ternyata tahu gua sablon itu sebenarnya apa. Buat kalian yang masih pemula atau senior, kalau senior sih nggak usah dikasih tahu ya, ini cukup yang buat lagi progres perjalanan aja. Jadi eh, kalau yang namanya nyetak itu nggak harus pakai printer dan nggak harus pakai mesin-mesin gede ya, digital. Kalian cukup mempunyai skill yang tinggi, kalian juga udah bisa nyetak. Di sini gue bakal nampilin alat tersebut ya kan. Kalau yang nyetak kertas itu nggak mesti harus pakai offset, dan kalau nyetak itu nggak harus pakai printer atau mesin laser atau offset atau digital ya. Jadi buat kalian yang masih gagal fokus sama yang namanya nyetak harus pakai mesin, itu salah ya kan ya. Karena pakai manual juga bisa. Ini screen T120, kegunaannya buat kertas dan plastik ya. Jadi buat kalian yang sering nemuin brand-brand dengan plastik yang bermerek ya kan, satu atau dua warna, biasanya dia pakai ini. Ada juga mesinnya ya kan, ada juga yang sudah dijadikan mesin ya kan, artinya yang udah otomatis itu ada juga. Tapi di sini gue punya yang namanya buat portable. Nah, di sini tuh ini gue gunain biasa buat undangan ya kan, biasa juga buat plastik atau cover ijazah, ijazah TK segala macam. Jadi kalau kalian nganggap di percetakan cuma kertas aja ya kan, artinya kalau sablon itu artinya yang di sablon itu cuma baju aja, kalian salah paham ya kan, kalian salah dimengertikan. Oke, sekali lagi gue bilangin ya kan, kalau yang namanya sablon itu nggak mesti harus baju aja sama sweater ya kan. Kalau yang namanya sablon itu bisa apa aja ya kan, karena awal dasar mulai ini ada di kain ya kan. Kalian cukup beli kainnya dan rakit sendiri, sama seperti gua ya kan. Kalian bisa beli di Bukalapak, Tokopedia atau apalah ya kan. Jadi kalian cukup beli kainnya yang lumayan murah dengan berapa sesuai ketentuan. Kalau di bawah artinya di bawah 100 gitu ya, artinya pakai yang 45, terus pakai yang pokoknya ada ketentuannya. Kayak ini aja gua pakai ada yang 100, ada yang 110, ada yang 120, sampai ada yang 150. Jadi semakin tinggi angkanya semakin tipis, dan semakin rendah angkanya itu semakin tebal hasilnya. Artinya kalau yang tipis ini apa gitu kan, tipis ini plastik ya kan, yang tipis ini undangan ya kan. Terus hasil yang bakal tebel itu di T40-an 45 ya kan. Maksudnya tipe kain screennya dengan yang semakin kecil angkanya berarti hasilnya pun semakin tebal kayak gitu. Nah itu cocok untuk buat baju, sweater ya kan, goodie bag segala macam. Dan kalian itu nggak perlu yang namanya harus punya uang jutaan buat beli alat ya kan. Kalian cukup punya skill, cuman skillnya ini lumayan ya, agak sedikit ribet ya. Kalian butuh kegagalan terlebih dahulu, artinya kalian itu nggak langsung bisa nyablon gitu aja nggak ya kan. Kalian butuh kegagalan dulu biar supaya prosesnya itu berjalan dengan lancar. Artinya hasilnya kalau kalian beli screen terus dirakit ya kan, nempelnya pakai apa bang? Nempelnya tuh pakai stapler gun. Gua kasih lihat. Oke, ini staple gun ya. Staple gun ini fungsinya buat nembak ke yang tadi nih. Ini buat nembak ke sini nih. Gue biasa bikin screen. Ini buat nembak kemari, ceter 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 kayak gitu. Ini juga gue fungsiin buat bikin nota ya. Jadi jilid itu nggak usah pakai jahit, nggak usah pakai segala macam. Gue cukup jilid itu pakai ini. Staple gun ini harganya murah banget. Ini harganya 150-an ya. Terus isinya gue beli 25.000 dengan satu box. Sampai sekarang belum habis dari 2019.
Nah, kalau kalian gagal paham, kalian juga bisa nyetak undangan tanpa mesin printer atau dengan tanpa mesin offset. Yang penting kesabaran kalian dan skill kalian. Artinya, gimana cara main kalian di bidang screen, kayak gitu dianya. So emang lebih enakan pakai printer ketimbang pakai screen karena kita nggak usah ngapa-ngapain ya kan. Kita cukup di depan komputer dan memasukkan kertas. Cukup simpel sekali memang. Cuman kan eh, ini kan gagal fokusnya sama apa? Sama yang namanya satu ketentuan tersebut. Artinya kita harus memponis kalau dia ini buat nyetak kertas. Artinya kalau dia ini buat kerja keras gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya yang buat kerja keras itu ada mesin tertentu yang udah emang dikhususkan untuk bekerja keras. Kalau kalian gunain IP ya kan untuk nyetak undangan ya, kalian memaksakan dia. Artinya kalau dia itu punya keterbatasan. Beda sama ini tidak punya keterbatasan. Keterbatasan ini adalah di Anda. Artinya adalah di Abang gitu kan. Jadi buat kalian yang apa sih namanya yang masih gagal fokus sama nyetak itu harus pakai mesin ya kalian juga salah ya kan. Tambah lagi kalian kalau sablon itu nggak cuma di baju aja ya kan, dengan cukup kalian main kain ya kan kalian udah bisa yang namanya nyablon apa aja, body bag kah ya kan, handtag lah, terus baju, terus apa sih namanya ya segala macam yang bisa disablon dengan screen tipe yang berbeda-beda. Itu dianya. Nah, kayu tinggal beli aja, kayu terserah kalian mau beli kayu yang kayak gimana ya kan. Kalau rekomendasi sih kalau buat kalian yang males, kalian beli aja, beli di toko undangan kah, beli di toko sablon yang banyak screen biasanya ada. Kalian bisa referensi cari yang lain, biasanya ada di perkotaan. Ada yang jual screen dengan berbagai macam tipe ya kan. Kalau kalian menggunakan ini ya kalian harus butuh skill dulu, kalian harus belajar dulu, dan kalian juga harus membiasakan diri untuk hal tersebut, semacam kegagalan, mampet, terus represi-represi lainnya. Gue sini mau ngasih informasi aja kalau ini tuh screen. Oke, oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya dimohon maaf. Ini itu buat pendapat gue aja. Terserah kalian mau nganggap kayak gimana. Pokoknya kalau ada yang kurang, kalian bisa tulis di komentar kalian. Tulis di kolom komentar kalian. Ya kan, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke, gue tunggu dari sekarang. Oke, kita sama-sama sharing aja. Ya kan, kita di sini masih di dunia percetakan dan sablon lah pokoknya. Artinya kalau kalian melihat channel gue udah pasti membahas percetakan dan sablon. Ini gue bakal fokusin ya kan, sama file-file yang bakal gue bagiin itu sangat bermanfaat sekali yang file gue bagiin karena gue sendiri juga merasakannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.